Puncak arus balik libur panjang perayaan Paskah di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan dipadati oleh kendaraan mobil tujuan Pulau Jawa. Ratusan kendaraan terjebak antrian panjang di Pelabuhan Bakauheni pada Minggu malam. Antrian terus mengular hingga nyaris sampai di pintu gerbang tol Bakauheni Selatan atau berjarak sekitar 5 km dari Pelabuhan Bakauheni. Salah satunya adalah Guntur, pemudik tujuan Kebumen, Jawa Tengah. Mobil yang dikemudikannya terjebak kemacetan di depan pelabuhan sudah sekitar 4 jam. Itu pun belum berhasil masuk ke pelabuhan untuk naik kapal Roro. Ke Jakarta, Kebumen. Udah berapa lama ngantri di sini tadi? Dari jam 6. Dari jam 6 tadi. Habis dari liburan. Mau main aja ke keluarga. Oh, besok orang tua, ya. Kemacetan kendaraan pemudik arus balik pada puncak perayaan Paskah ini terjadi karena ribuan kendaraan yang datang di Pelabuhan Bakauheni pada umumnya di waktu yang hampir bersamaan. Para pemudik memilih melakukan perjalanan malam untuk menghindari cuaca panas. Faktor biang keladi kemacetan juga adanya perbaikan tol gate di Pelabuhan Bakauheni. Masalahnya memang pada hari Minggu malam ini merupakan malam puncak dari liburan panjang yang sudah dimulai dari hari Jumat kemarin. Kalau berdasarkan analisa dari kita, dikarenakan tanggal 6 sampai 17 besok sudah ada aturan pemerintah dilarang mudik, makanya kami indikasi banyak masyarakat yang memaksimalkan waktu liburan panjang ini. Dari data polisi Polres Lampung Selatan, selama hari Minggu hingga Senin dini hari tercatat lebih dari 10.000 kendaraan dari Sumatera bertolak ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Untuk menghindari kemacetan parah, polisi sempat mengandangkan truk muatan non-sembako ke kantong parkir di sejumlah rumah makan dan SPBU di pinggir jalan lintas Sumatera dan memprioritaskan perjalanan kendaraan pemudik, bus dan truk muatan sembako, buah-buahan dan ternak. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Medan, penemuan mayat jenis kelamin laki-laki. Informasi, sesosok mayat pria tanpa busana ditemukan terapung di Sungai Tulang Bawang pada Senin siang. Kondisi mayat sudah mulai rusak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang sedang mencari ikan. Temuan mayat itu kemudian dilaporkan ke polisi dan petugas BPBD setempat. Saat berhasil dievakuasi ke darat, terdapat luka bekas jeratan tali di bagian lehernya. Saya tahu mastiin lagi kan, nengok lagi, dilihat lagi. Nah, kurang tahu juga kakak itu boneka apa, nggak jelas benar kan? Yang lihat juga nggak jelas. Nah, saya juga kurang jelas, hanya ngasih tahu sama warga yang pasti nyelasin benar apa orang apa enggak itu. Ya warga-warga yang lihat ya benar itu orang. Oleh petugas, mayat korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Tulang Bawang. Dari hasil visum korban, diketahui bernama Handika Sanjaya, berusia 22 tahun, warga Jalan Palembang, Desa Menggala, Kota, Tulang Bawang. Korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak beberapa hari lalu. Sejauh ini penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Dari temuan luka, kuat dugaan korban tewas akibat dibunuh. Mayat korban diduga sengaja dibuang ke sungai oleh pelakunya untuk menghilangkan jejak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Oh, di dekat sini. Apa di sana? Oh, itu kayaknya. Mana? Itu yang pakai helm itu apa ya? Tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang membuntuti kendaraan pelaku pedadah yang akan menjual barang curian kepada seorang pembelinya. Pelaku pun tak sadar jika dirinya sedang diikuti dari dalam mobil di belakangnya. Setelah berhenti menemui calon pembelinya, pemuda bernama Ari Sanjaya, berusia 21 tahun ini pun ditangkap di pinggir jalan di Desa Pancamulya, Banjarratu, Tulang Bawang. Dek, kamu kawannya bukan? Berdua bukan? Mana ya, tak? Bawa aja dulu, bawa aja. Boleh langsung aja. Yang penting ikut aja dulu, ya. Kemudian nanti dulu ini tunggu itu. Sama Mbak ya.
Tersangka tidak bisa berkutik lagi saat tertangkap tangan membawa ponsel hasil curian yang akan dijualnya kepada seorang warga. Setelah diinterogasi polisi, tersangka merupakan warga Cahyorandu, Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat. Tersangka dikejar polisi setelah 2 orang begal bernama RC dan Danang ditangkap dan ditembak polisi di kakinya pada sehari sebelumnya. Saat membegal motor, tersangka juga merampas ponsel korban yang kemudian dijual ke penadah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ada yang ini. Motor. 8 bandit dari 3 kelompok pencuri motor asal Lampung Timur ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung pada Senin siang. 1 orang tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur saat proses penangkapan berlangsung. Dari hasil pemeriksaan ini, 3 kawanan pencuri motor ini telah terlibat lebih dari 50 TKP di Bandar Lampung. Modus mereka yakni keliling mencari sasaran motor yang akan dicurinya yang diparkirkan korban di depan pertokoan ataupun rumah. Motor yang dicurinya itu kemudian langsung dibawa ke kampung halamannya di Lampung Timur. Selain sebagian onderdilnya dipreteli, motor hasil curian tersangka juga dibuatkan surat dokumen kendaraan palsu. Kawanan ini memalsukan surat kendaraan bermotor yakni STNK berikut BPKB. Dari 8 tersangka ini dengan bermacam modus yaitu kunci T, kemudian dari 480 juga kita berhasil amankan yang kemarin terkait dengan BPKB dan STNK palsu, sehingga kita kembangkan ada beberapa DPO-nya. Bandar Lampung. Saya berdua terus Pak. Komplotan kamu ada jumlahnya berapa orang? Kan ganti-gantian. Gantian Pak. Nah, berapa orang? Berdua gantian, Berdua gantian, dua. Berarti ada sekitar 5 orang kan kamu? 3 Pak. 3 orang. Ya, Pak. Dari penangkapan ini, polisi menyita 3 unit motor hasil curian tersangka, sejumlah onderdil motor yang dicurinya, plat nomor motor, serta STNK dan BPKB palsu. Atas perbuatannya, para tersangka terancam 7 tahun penjara. Robila Stem melaporkan dari Bandar Lampung.